Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang bumi sebagai magnet. Mari kita, bumi sebagai magnet. Kita bicara tentang teori kemagnetan bumi. Bumi itu sebagai magnet raksasa yang memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Di mana kutub utara magnet berada di sekitar kutub selatan bumi. Kutub utara magnet berada di sekitar kutub selatan bumi. Dan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Jadi ada bumi, ada magnet. Bumi memiliki sifat kemagnetan tadi. Coba kita perhatikan ini bumi kita. Kalau diletakkan jarum-jarum kompas di situ, maka akan terbentuk nih kutub utara geografis bumi. Coba anak-anak perhatikan gambarnya, kutub utara geografis bumi. Kemudian ada kutub selatan geografis bumi. Nah, pada kutub selatan geografis bumi ada kutub utara magnet bumi. Pada kutub utara geografis bumi, berarti di sini adalah kutub selatan magnet bumi. Ya, jadi harus difahami itu. Jadi jarum kompas selalu menunjuk arah utara selatan. Fakta ini menunjukkan bahwa bumi mempunyai sifat kemagnetan atau sifatnya magnetik. Kutub utara dari magnet batang imajiner, ini ada magnet batang imajiner, terdapat di dekat kutub selatan geografis bumi. Nih, dekat kutub selatan geografis bumi. Dan kutub selatan magnet batang imajiner terdapat di kutub utara geografis bumi. Jadi anak-anak perhatikan di sini, kutub utara geografis bumi ada kutub selatan magnet. Oke, berikutnya. Maka tadi terjadi penyimpangan arah garis gaya magnet. Nah, di sini ketika menunjukkan arah utara selatan, jarum magnet pada kompas itu menyimpang. Nah, penyimpangan arah jarum magnet kompas ini disebut dengan sudut deklinasi. Membentuk suatu sudut, ini sudutnya disebut dengan sudut deklinasi. Apa itu sudut deklinasi? Sudut deklinasi yaitu sudut penyimpangan magnet jarum kompas dari arah utara selatan bumi yang sebenarnya. Arah utara selatan bumi yang sebenarnya. Penyebabnya apa? Penyebab terjadi sudut deklinasi karena letak kutub-kutub magnet bumi tidak berhimpit dengan letak kutub-kutub bumi. Jadi karena tidak berhimpit, ada suatu penyimpangan, maka membuat sudut deklinasi. Nah, ini perlu difahami. Kemudian, coba perhatikan gambar. Nah, di sini, mohon maaf, perhatikan gambar. Nah, oke. Di sini, ini arah garis gaya magnet bumi. Jadi kemagnetan arah garis gayanya tidak pernah saling berpotongan. Nah, arah garis gayanya, sifat kemagnetannya sangat kuat. Nah, sekarang lihat. Ini kutub utara, jika menyimpang ke sebelah kanan, maka disebut deklinasi yang positif. Tetapi jika magnet jarum kutub menyimpang ke sebelah kiri, maka disebut dengan deklinasi negatif, ya, atau menyimpang ke barat. Yang satu menyimpang ke arah utara. Oke. Berikutnya. Ada deklinasi, sekarang ada yang namanya sudut inklinasi. Sudut yang dibentuk oleh magnet jarum dengan arah horizontal, dengan garis horizontal. Sudut inklinasi, sudut yang dibentuk magnet jarum dengan garis horizontal.
Penyebab terjadinya sudut inklinasi karena medan magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi. Nih, penyebabnya ini. Tidak sejajar dengan magnet dengan permukaan bumi, maka membentuk suatu sudut yang disebut dengan sudut inklinasi. Nah, inklinasi ini pun juga ada inklinasi positif dan inklinasi negatif. Inklinasi positif yang bagaimana? Inklinasi positif jika kutub utara menyimpang ke bawah atau kutub selatan menyimpang ke atas boleh. Kemudian inklinasi negatif jika kutub utara menyimpang ke atas. Nah, sudut inklinasi 90 derajat terjadi di mana? Di daerah kutub-kutub bumi 90 derajat. Sudut inklinasi 0 derajat itu terjadi di mana? Terjadi di daerah khatulistiwa atau ekuator magnet bumi. Jadi walaupun membentuk sudut, ada yang membentuk sudut 0 derajat yaitu tepat di garis khatulistiwa. Nah, medan magnet bumi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Mengapa? Karena dapat melindungi penduduk bumi dari radiasi sinar kosmik yang sangat berbahaya. Radiasi kosmik merupakan partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda-benda langit lainnya. Nah, radiasi kosmik ini dapat membahayakan kesehatan manusia. Makanya ada medan magnet bumi. Dengan adanya medan magnet bumi, maka partikel listrik tidak dapat masuk ke seluruh permukaan bumi, tetapi akan tertarik pada kutub-kutub magnet bumi. Jadi pentingnya medan magnet bumi ini karena bisa menarik sinar-sinar kosmik yang membahayakan manusia ke kutub-kutub magnet bumi. Karena apa? Karena saat menabrak atmosfer bumi, maka akan terionisasi dan membentuk plasma lemah yang kemudian dikenal sebagai aurora. Jadi tidak bisa menembus ke bumi, sebagian tidak bisa. Nah, ini penampakan dari aurora. Ya, aurora tadi karena terionisasi, ya. Karena sinar-sinar kosmik yang terionisasi tadi membentuk yang namanya aurora. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang bumi sebagai magnet. Salam sukses, amin, dan sampai jumpa.